Selamat pagi, Bu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biofarmaseutika sediaan rektal, colon, dan blood-brain barrier targeting. Untuk materi yang akan kami bahas, ada definisi dan konsep dasar, anatomi dan fisiologi lokasi absorpsi, mekanisme kerja, faktor yang mempengaruhi absorpsi, kemudian bentuk sediaan obat dan contoh, cara penggunaan, pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas, lalu formulasi dan teknologi pembuatan, keunggulan dan keterbatasan, dan juga pertimbangan biofarmaseutika dan aplikasi klinik dari sediaan. Untuk pendahuluan, biofarmaseutika berperan penting dalam menghubungkan karakteristik fisikokimia obat, formulasi sediaan, dan kondisi fisiologis tubuh untuk mencapai efek terapi yang diinginkan. Sediaan rektal menghadapi kendala seperti volume cairan rendah dan variabilitas pH, sementara penghantaran obat ke kolon memerlukan strategi seperti polimer pH sensitif dan sistem enzim responsif. Pengantaran obat ke otak lebih kompleks karena blood-brain barrier, sehingga dikembangkan strategi seperti sistem berbasis ligand dan atau reseptor dan nanopartikel. Selanjutnya kita akan bahas masuk ke dalam definisi sediaan rektal. Kemudian melalui rektal merupakan pilihan kedua setelah pemberian obat secara oral dan intravena. Untuk anatominya itu, rektal terletak di ujung usus besar dan berakhir di anus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum proses buang air besar. Lanjut. Oke. Berikutnya kita masuk kepada mekanisme kerjanya. Penyerapan obat dari epitel ke rektal itu melibatkan dua transport, yaitu transseluler dan juga transport paraseluler. Nah, mekanisme penyerapan dalam transseluler bergantung pada lipofilitas, sedangkan rute paraseluler adalah difusi obat melalui ruang antar sel-sel epitel. Kemudian penyerapan obat rektal bergantung pada beberapa karakteristik obat seperti koefisien dan lain-lain. Nah, di rektal itu ada dua aliran darah vena yang berperan penting, yaitu vena superior dan juga vena inferior. Vena rektal superior mengalirkan bagian darah rektum ke rektum atas ke vena portal yang selanjutnya akan dibawa ke hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Sedangkan ini vena rektal yang bagian inferior itu mengalirkan bagian bawah rektum ke vena ilika internal yang langsung ke sirkulasi sistemik tanpa melalui hati. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu faktor-faktor yang berhubungan dengan fisiologis. Nah, faktor yang berhubungan dengan fisiologis yang pertama adalah volume dan pH cairan rektal. Volume cairan rektal yang kecil membatasi laju penyerapan obat, sementara pH netralnya mendukung penyerapan obat dengan pKa mendekati atau di atas kisaran fisiologis. Sedangkan adanya isi rektal seperti feses itu dalam rektum mengganggu disolusi stabilitas dan kontak obat dengan bisa menyebabkan penyerapan tidak teratur. Selanjutnya, lendir rektal membentuk lapisan penghalang yang harus ditembus obat untuk mencapai epitel, sementara waktu kontak antara obat lendir mempengaruhi kecepatan penyerapan. Lalu motilitas usus dan frekuensi BAB mempengaruhi penyerapan obat rektal, sehingga waktu pemberian harus disesuaikan dengan pola defekasi pasien. Lalu yang kedua ada faktor terkait dengan patologi. Yang pertama itu ada penyakit radang usus atau IBD. IBD merusak mukosa dan mempercepat transit usus sehingga mengurangi penyerapan obat. Lalu yang kedua ada wasir. Wasir merusak mukosa rektum dan meningkatkan penyerapan obat dan dapat menyebabkan nyeri saat pemberian. Lalu ada infeksi saluran pencernaan akibat bakteri, virus, dan parasit yang menyebabkan diare, kram perut, dan proktitis, dan sehingga menyebabkan peradangan yang dapat mengganggu penyerapan obat melalui rektum. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk sediaan, contoh cara penggunaan dan pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas. Yang pertama itu ada suppository rektal. Suppository rektal adalah bentuk sediaan padat tunggal yang mengandung senyawa aktif. Contohnya di sini adalah asitromisin, suppositoria. Nah, untuk cara penggunaannya bisa kita yang pertama itu berbaring samping terlebih dahulu, kemudian tarik kaki ke atas hingga lutut, dan kemudian bisa untuk mengaplikasikan pemberian suppositoria ke dalam rektum. Selanjutnya. Lalu yang kedua ada kapsul rektal. Nah, contoh obatnya di sini ada progesteron.
cara penggunaannya kurang lebih sama dengan suppositoria. Itu pertama kita harus berbaring terlebih dahulu dan kaki diangkat, kemudian baru dimasukkan kapsul rektal tersebut ke dalam rektal. Nah, yang ketiga ada suspensi rektal. Nah, suspensi rektal ini biasa juga dikenal dengan nama enema. Contohnya ini mesalazin. Cara menggunakannya itu juga seperti sediaan sebelumnya itu, yang pertama kita harus kocok terlebih dahulu karena dia merupakan suspensi, kemudian oleskan benzin pada aplikator, kemudian berbaring miring dan juga kaki diangkat atau ditekuk, baru dimasukkan ujung botol tersebut atau selang ke dalam rektum. Selanjutnya. Nah, lalu yang berikut ada gel rektal. Nah, di sini contohnya adalah mikrolak. Untuk cara penggunaannya itu bisa sedikit jongkok atau duduk, baru kemudian dimasukkan ujungnya yang sedikit lancip itu ke dalam, kemudian ditekan untuk mengeluarkan zat obat tersebut, baru dikeluarkan kembali. Ya, lalu yang ketiga ada salep rektal. Nah, contoh sedianya itu nitroglycerin. Selanjutnya. Lalu ada krim rektal, contohnya itu sediaan hidrokortison. Nah, untuk rektal dan untuk sediaan krim dan juga salep ini penggunanya ini mirip. Yang pertama bisa ditaruh di jari, kemudian diaplikasikan kepada rektal atau menggunakan aplikator. Nah, pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas obat. Yang pertama itu suspensi rektal mengandung partikel obat terbagi halus sehingga cocok untuk obat yang tidak stabil secara larutan kimia, dalam larutan. Selanjutnya. Selanjutnya formulasi. Yang pertama formulasi suppositoria. Untuk basis suppositoria, basis adalah komponen utama yang membentuk struktur suppositoria dalam mempengaruhi pelepasan obat. Contohnya itu kakao, polietilen glikol, gliserin, gelatin. Untuk bahan aktif, contohnya mesalamin, budesonid, dan lain-lain. Selanjutnya untuk eksipien, untuk pengikat, contohnya polivinil pirolidon, pelumas, ada contohnya itu magnesium stearat, disintegran, contohnya itu sodium stearat, seglikolat, untuk surfaktan, contohnya polisorbat 80, untuk pelembab, contohnya sodium benzoat, pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam suppositoria, terutama yang berbasis air. Selanjutnya untuk teknik pembuatan, yang pertama teknik hand rolling. Ini adalah metode tertua paling sederhana dalam pembuatan suppositoria dan dapat digunakan ketika hanya sedikit suppositoria yang akan dibuat dengan basis lemak kakao. Yang selanjutnya teknik cetak, yaitu cetak dapat berbuat dari logam, plastik atau silikon yang dirancang khusus untuk membentuk suppositoria dengan ukuran dan bentuk yang konsisten. Yang ketiga, double casting. Seluruh jumlah obat dicampurkan dengan sejumlah basis yang tidak cukup untuk mengisi seluruh rongga cetakan. Campuran tersebut kemudian dituangkan dalam cetakan, sebagian mengisi tiap rongga dan bagian rongga yang tersisa diisi dengan basis kosong atau tanpa obat. Selanjutnya teknik kompresi. Ini adalah metode pembuatan suppositoria dari campuran massa basis suppositoria yang telah dicampur dan zat aktif. Selanjutnya teknik yang selanjutnya fusion molding. Metode ini melibatkan pencairan terlebih dahulu basis suppositoria, kemudian dimendispersikan atau melarutkan obat ke dalam basis yang telah meleleh. Selanjutnya formulasi enema, suspending agent untuk menstabilkan partikel obat. Contohnya karbomer 934P. Untuk wajan viskositas, contohnya santamugum. Untuk kelator, contohnya itu edetat disodium. Untuk buffernya menjaga pH optimal 6,5 sampai 7,5. Contohnya itu potasium asetat dan potasium metabisulfit. Selanjutnya pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba, contohnya itu sodium benzoat. Untuk pelarutnya itu contohnya purified water. Selanjutnya untuk teknologi pembuatan, teknik pencampuran larutan. Proses dimulai dengan pelarutan atau pendispersi zat aktif. Kemudian seluruh komponen dicampur menggunakan homogenizer untuk menghasilkan larutan homogen. Selanjutnya sediaan ini kemudian melalui tahap pemeriksaan
Mutu meliputi uji kadar zat aktif, viskositas, pH, volume, dan sterilitas sebelum didistribusikan. Teknologi ini memungkinkan pengantaran lokal obat langsung ke kolon atau rektum. Selanjutnya, formulasi gel rektal basis gel umumnya terdiri dari polimer termosensitif seperti polyksamer dan yang berperan dalam membentuk gel pada suhu tubuh melalui mekanisme gelasi thermal reversible. Untuk meningkatkan retensi mukosa rektal, ditambahkan polimer mukoadhesif seperti karbopol, natrium alginat, dan atau HPMC. Untuk bahan aktif, pilihan obat yang efektif untuk kondisi yang ditargetkan, bahan aktif seperti hidrokortison, diklofenat, dan lain-lain. Untuk eksipien sebagai pelarut dan pembawa, digunakan gliserin dan propilen glikol. Selanjutnya, untuk teknologi pembuatan, fase gel dibuat yang pertama ada dua fase gel dan fase cair. Yang pertama fase gel dibuat menggunakan menyiapkan 80 gram HPMC K6M dalam 200 ml tocoferol dan bisa bolol. Diaduk dalam mangkuk pencampur mekanis atau magnetik yang berisi 88 ml air suling dengan karbopol pada kecepatan 200 rpm selama 5 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian dicampurkan dipanaskan hingga 45 derajat Celcius selama 1 menit dengan pengadukan terus-menerus. Selanjutnya kemudian ditambahkan 10 gram glikolat, 5 gram asam sitrat, dan 1% bisa bolol. Selanjutnya, untuk pembuatan fase cair dibuat dengan penambahan 50% hidrokortison ke dalam 8 gram natrium glikolat dan 2 gram tocoferol. Kemudian menambahkan total dengan mixer mekanis pada suhu 25 derajat Celcius ke dalam 2 liter fase gel dan mencampurkan dengan kecepatan 200 rpm selama 3 menit. Kemudian dihentikan, simpan, dan selanjutnya formulasi krim, basis krim, emulsi campuran minyak dan air sangat direkomendasikan karena memberikan daya sebar, adhesi, dan stabilisasi yang baik. Basis gel seperti misalnya itu Aristoflex kurang optimal untuk diadhesi, sedangkan basis lain seperti Proxol 188 kurang stabil secara thermal dan kolodial. Untuk bahan aktif, obat antiinflamasi, analgesi, dan lain-lain. Untuk eksipien, contohnya itu misalnya poloxamer, HPMC, atau surfaktan lain. Selanjutnya teknologi pembuatan. Yang pertama persiapan fase minyak air, kemudian pencampuran, penambahan bahan aktif, dan juga pendinginan dan penambahan adiktif. Selanjutnya untuk formulasi salep, basis salep seperti Capriol 90, Colipor, L-Colipor PS20, atau hidrofilik tergantung sifat obat dan tujuan pelepasan. Bahan aktif contohnya ceftriaxone. Untuk eksipien misalnya sodium sedosikolat sebagai encer absorpsi atau poloxamer, dan HPMC untuk gel thermal. Selanjutnya untuk teknologi pembuatan, yang pertama itu sel emulsive system, sel thermal in situ. Selanjutnya gel akan dikombinasikan. Selanjutnya keuntungan dan kekurangan. Yang pertama, iritasi lambung dan usus halus yang terkait dengan obat-obatan tersebut dapat dihindari. Penyerapan banyak obat, peptida, dan protein dengan berat molekul rendah meningkat untuk mencegah degradasi asam dan enzimatik obat-obatan tersebut. Eliminasi lintas pertama, obat dengan clearance tinggi dapat dicegah sebagian oleh hati. Pada pasien geriatri, anak-anak, dan pasien tidak sadar, terutama yang kesulitan untuk menelan, dapat melalui rektal sangat membantu. Next, jika asupan oral berkurang, seperti sebelum operasi atau pada pasien dengan saluran gastrointestinal bagian atas, pemberian obat dicegah dan dengan menyesuaikan jenis dosis penyerapan obat yang dapat dihentikan jika terjadi overdosis yang tidak disengaja atau bunuh diri. Obat-obatan yang biasanya hanya diberikan melalui parentera dapat diberikan melalui rektal, misalnya peptida dan lain-lain. Next. Untuk kekurangannya itu di seluruh mukosa rektum banyak obat yang tidak diserap secara memadai atau tidak merata, masalah disolusi karena volume. Selanjutnya metabolisme obat oleh mikroorganisme dan mukosa rektum tidak nyaman dan tidak dipilih oleh pasien karena kebocoran atau keluarnya cairan setelah pemasangan. Next.
Untuk pertimbangan dan aplikasi, pertimbangan biofarmasika yang pertama itu koefisien partisi, lipofilisitas obat berdampak pada seberapa baik obat melewati epitel rektum. Kemudian untuk kelarutan, sebelum obat melewati lapisan mukosa dan epitel, obat harus terlebih dahulu dilarutkan dalam cairan rektal. Selanjutnya konstanta disolusi dan derajat ionisasi. Obat terionisasi lebih lipofilik dibandingkan dengan obat terionisasi dan menunjukkan penyerapan yang lebih tinggi melalui jalur transseluler. Next. Ukuran partikel semakin kecil, ukuran partikel semakin cepat pelarutan dan penyerapannya. Bentuk sediaan hal ini sangat bergantung pada formulasi. Dengan bentuk sediaan cair yang mengandung obat dalam larutan, misalnya enema, memiliki tingkat penyerapan yang lebih cepat dibandingkan dengan bentuk sediaan padat. Next. Untuk aplikasi klinis, penyakit akut misalnya migrain, kejang nyeri hebat, membutuhkan aksi cepat. Untuk gangguan saluran cerna dan ketidakmampuan oral pada pasien dengan muntah berat, pasien disfagia atau sulit menelan, atau bayi lebih cocok diberikan sediaan cair atau sirup. Penyakit patologi lokal misalnya wasir, infeksi rektum, sediaan seperti krim atau suppositoria yang bekerja langsung di lokasi tanpa efek sistemik. Next. Next. Berikutnya masuk pada sediaan kolon, di mana sediaan kolon adalah bentuk sediaan farmasi yang dirancang untuk mengantarkan obat secara spesifik ke usus besar di saluran gastrointestinal. Next. Untuk anatomi dan fisiologinya, usus besar terbagi atas usus besar proksimal dan distal. Untuk sediaan kolon terjadi di kolon distal yang dibagi menjadi 4, yaitu kolon descendens, kolon sigmoid, rektum, dan anus. Next. Yang berikutnya masuk pada mekanisme kerja. Setelah pemberian oral, sediaan obat memasuki lambung dengan pH asam yang dapat menyebabkan degradasi obat. Kemudian obat akan bergerak ke usus halus dengan pH meningkat, yang kemudian waktu transit di lambung dan usus halus sekitar 3-4 jam, memungkinkan pelepasan terkontrol di kolon. Next. Setelah melewati usus, obat akan memasuki kolon melalui katup ileosesal. Kemudian di kolon, sediaan dirancang untuk melepaskan obat secara spesifik melalui beberapa mekanisme. Next. Next. Yang pertama ada pH dependent, yang kedua time dependent, yang ketiga enzim triggered, yang keempat pressure dependent, yang kelima bioadhesive dependent, yang kelima ligan atau reseptor mediated, yang keenam size dependent. Next. Pemberian secara rektal. Setelah dimasukkan ke dalam rektum, obat diabsorpsi melalui mukosa rektum yang kemudian masuk ke sirkulasi sistemik melalui vena rectalis tengah dan bawah yang mengalir ke vena porta hepatica. Next. Yang berikutnya masuk pada faktor yang mempengaruhi absorpsi, di mana absorpsi sediaan kolon adalah proses penting dalam sistem pengantaran obat yang dirancang untuk memberikan terapi secara spesifik di kolon. Next. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada faktor fisiologis, yang kedua ada next. Yang berikutnya ada faktor fisikokimia yang dibagi lagi menjadi kelarutan, permeabilitas, ukuran partikel, next, dan juga stabilitasnya. Next. Untuk faktor formulasinya, faktor yang mempengaruhi absorpsi itu yang pertama ada sistem pengantaran bertarget kolon, yang kedua ada bentuk sediaan, dan yang ketiga ada penggunaan prodrug. Next. Masuk pada bentuk sediaan obat, yaitu contoh cara penggunaan, pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitasnya. Next. Yang pertama ada bentuk tablet salut enterik, di mana cara contohnya itu ada tablet mesalezin yang cara minumnya diminum seperti minum tablet seperti biasanya. Next. Yang berikutnya ada sediaan kapsul, contohnya ada kapsul budesonide, cara minumnya seperti biasa. Next. Yang berikutnya ada bentuk sediaan multipartikulasi atau pelet, contohnya itu ada granul
mesalazin. Cara penggunaannya seperti minum kapsul pada umumnya. Next. Yang berikutnya ada prodrug atau tablet. Contohnya itu ada sulfasalazin. Cara minumnya seperti minum tablet pada umumnya. Next. Yang berikutnya ada suppositoria rektal. Contohnya itu ada suppositorial mesalazin 1000 mg. Next. Cara penggunaannya sama seperti sediaan rektal sebelumnya. Next. Yang berikutnya ada bentuk sediaan enema cair. Contohnya itu ada mesalazin enema. Cara penggunaannya itu sama seperti sediaan rektal sebelumnya. Next. Yang berikutnya itu ada foam rektal, contohnya itu ada budesonide rectal foam. Cara penggunaannya. Yang pertama, buang air besar terlebih dahulu. Yang kedua itu melepaskan tablet pengaman pada tabung. Ketiga, ambil satu aplikator dari wadah. Yang keempat, pasang ke nosel tabung dengan kuat. Yang kelima, tambahkan pelumas jika perlu. Dan yang keenam, putar kubah atas agar takiknya sejajar dengan nosel. Dan yang ketujuh, hangatkan di tangan dengan kocok selama 10-15 detik. Yang berikutnya, balikan tabung menghadap ke bawah. Next. Selanjutnya masukkan aplikator ke dalam rektum dengan posisi nyaman. Yang berikutnya tekan penuh kubah 1 kali dan tahan selama kurang lebih 2 detik. Berikutnya lepaskan tekanan, biarkan aplikator tetap di tempat selama 10-15 detik. Yang berikutnya keluarkan aplikator dan buang ke dalam kantong sampah yang disediakan. Selanjutnya putar kembali kubah agar takik menjauh dari nosel. Dan yang terakhir cuci tangan dan usahakan tidak buang air besar hingga pagi berikutnya. Next. Ini ada tabel cara menggunakan. Yang berikutnya ada nanopartikel. Contohnya itu ada Eudragit S1000 coated citrus pectin nanopartikel. Diberikan dalam bentuk tablet yang diminum seperti minum tablet pada umumnya. Next. Yang berikutnya masuk pada pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas, di mana sediaan yang bersifat pH dependen seperti tablet salut enterik, kapsul, dan pelet akan menunda pelepasan sampai pH kolon, sedangkan sediaan yang waktu dependen akan melepaskan obat setelah jeda waktu yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan transit melalui GIT bagian atas. Next. Yang berikutnya rute rektal menghindari sebagian metabolisme hati dan mengarah pada efek lokal lebih besar. Dan yang berikutnya, semua sediaan ini meningkatkan bioavailabilitas lokal di kolon sekaligus mengurangi serapan sistemik awal atau metabolisme pertama di hati dan efek samping pada saluran cerna bagian atas. Next. Selanjutnya kita masuk dalam formulasi dan teknologi pembuatan sediaan kolon. Yang pertama, untuk tablet salut enterik itu ada bahan aktifnya untuk obat yang memerlukan perlindungan dari asam lambung, ada pengisi dan pelapis enterik karena untuk terlindungi dari lingkungan asam lambung, contohnya bisa pakai Eudragit L, lalu bahan penyalut tahan enzim untuk melindungi obat dari degradasi enzim di lambung dan usus, contohnya amilosa dan pektin. Next slide. Ini ada juga pengikat, pelarut, pelumas, dan disintegran sebagai excipientnya. Selanjutnya, untuk teknologi pembuatan ada granulasi basah, ada granulasi kering, kemudian ada kompresi tablet dan spray coating. Next slide. Untuk sediaan kapsul enterik, formulasinya itu dari cangkang kapsul enteriknya itu harus dilapisi seperti untuk harus dilapisi selulosa, lalu ada bahan aktif dan polimer PKPH. Next slide. Ada plasticizer, pelumas, disintegran, dan juga isi kapsul. Lalu next slide, untuk teknologi pembuatannya bisa ada teknologi pelapisan kapsul, kemudian ada kapsul enterik siap pakai dan pelepasan imersi. Next slide. Selanjutnya untuk sediaan suppositoria. Next slide. Di sini yang pertama ada basis suppositoria, itu bisa menggunakan lemak kakao, polietilen glikol, dan gliserinat gelatin. Lalu ada bahan aktifnya dan juga ada excipient. Di next slide itu seperti pengikat, pelumas, desintegran, surfaktan, pelembab, dan pengawet. Selanjutnya untuk teknologi pembuatannya ada teknologi hand rolling, teknologi cetak, teknologi double casting, dan
banyak lagi bisa dibaca sendiri. Lalu untuk formulasi dari enema itu dari suspending agent, agen viskositas, skalator, buffer, pengawet, dan pelarut. Untuk teknologi pembuatan enema ini ada teknik pencampuran larutan atau solution bending. Lalu untuk form rektal ada zat aktif, pelarut, surfaktan, propelan, dan penstabil. Teknologi pembuatannya itu formulasi aerosol. Selanjutnya untuk keunggulan dan kekurangan dari sediaan kolon, yang pertama dia itu pengobatan lokal. Jadi sistem penghantaran ke kolon itu memungkinkan penghantaran obat langsung ke kolon, sehingga dapat mengurangi efek risiko samping akibat obat secara sistemik, lalu dapat meningkatkan bioavailabilitas, lalu dapat meningkatkan kepatuhan pasien, juga dapat memanfaatkan mikroflora kolonik yang ada di kolon, lalu dapat terhindar dari fisiologi saluran cerna yang kompleks, dan juga di kekurangannya itu dia adanya keterbatasan kelarutan obat di kolon. Jadi volume cairan di lumen kolon itu sangat rendah. Selanjutnya untuk pertimbangan biofarmasetika dan aplikasi klinik. Untuk pertimbangan biofarmasetika itu yang pertama ada kelarutan obat. Jadi obat yang di kolon itu dia harus dapat berdifusi dan dapat diserap, dan kalau untuk obat dengan kelarutan rendah itu diperlukan formulasi seperti emulsifier. Lalu untuk permeabilitas obat dapat digunakan agen pembawa mukoadhesif atau nanopartikel untuk meningkatkan kontak obat. Lalu untuk stabilitas obat harus terlindungi dari pH yang asam di lambung dan juga dari enzim-enzim yang ada di gastrointestinal. Next slide. Untuk waktu transit, jadi di kolon itu dia punya waktu transit yang cukup panjang, jadi harus diperlukan pemahaman akan variabilitas waktu transit sehingga formulasi kolonnya itu tidak tertunda terlalu lama pelepasannya. Selanjutnya ada mikroflora usus besar. Di sini di kolon sendiri itu banyak mikroba dan juga enzim-enzim kolonik yang natural ada di situ, sehingga sistem kolon target ini harus dirancang dengan berbahan polisakarida yang hanya terdegradasi oleh enzim mikroba kolon saja. Misalnya bisa pakai kitosan atau pektin. Next slide. Ini adalah pertimbangan kondisi-kondisi kolon yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sediaan kolon targeting. Next slide. Untuk aplikasi kliniknya paling utama itu digunakan untuk IBD atau irritable bowel disease, penyakit radang usus. Bisa untuk contoh obatnya itu ada sulfasalazin. Lalu untuk kanker kolorektal, contoh obatnya itu bisa menggunakan nanopartikel yang melepaskan 5-fluorourasil. Lalu selanjutnya untuk infeksi usus besar dan fibrosis usus. Bisa juga digunakan sebagai sediaan insulin dan juga mengatasi kondisi kardiovaskular berdasarkan penelitian yang kami dapat, ini sedang dikembangkan. Next slide. Selanjutnya, sediaan blood-brain barrier atau BBB targeting. Sediaan BBB targeting merupakan formulasi farmasi yang dirancang khusus untuk melewati BBB guna menghantarkan obat atau agen terapeutik ke sistem saraf pusat secara efektif. Next. Next, untuk mekanisme kerjanya ada 4. Yang pertama yaitu difusi pasif. Transseluler melibatkan masuknya molekul lipofilik kecil melalui mekanisme non-saturasi ke dalam jaringan otak. Jalur difusi transseluler melibatkan penyeberangan membran luminal, sitosol, dan membran abluminal sebelum mencapai jaringan otak. Untuk mekanisme yang kedua yaitu transport yang dimediasi oleh pembawa. BBB memiliki sistem transporter yang memungkinkan lewatnya molekul seperti peptida, asam amino, dan juga glukosa. Next. Yang ketiga yaitu transitosis yang dimediasi oleh adsorptif. NP menempel pada membran sel melalui interaksi elektrostatik atau permukaan kationik. Contoh bahan kationik yaitu polimer, polisakarida, dan juga protein. Next. Yang ketiga yaitu transport yang dimediasi oleh reseptor. Interaksi spesifik antara ligan dan juga reseptor transferin atau TF, reseptor laktoferin atau LF, dan juga reseptor insulin. Next.
Next. Ini merupakan tabel sistem pengiriman obat nanomaterial berbasis RMT. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi absorpsi yang pertama yaitu lipofilitas obat. Mempengaruhi penetrasi pasif melalui BBB yang terdiri dari sel endotel tanpa pori, di mana log P tinggi meningkat kemampuan melintasi membran fosfolipis. Namun, lipofilitas berlebihan dapat menyebabkan obat terperangkap dalam membran atau terikat protein plasma. Yang kedua, ukuran molekul. Ukuran molekul kurang dari 400 sampai 500 Dalton menentukan kemampuan penetrasi BBB L-dopa masuk via transporter atau LAT1, sedangkan dopamin yang besar dan polar tidak. Sedangkan molekul besar atau protein memerlukan transporter aktif atau modifikasi. Next. Yang ketiga yaitu derajat ionisasi. Bentuk non-ionik obat lebih mudah melintasi BBB karena permeabilitas membran terhadap molekul netral. Yang keempat, next. Yang keempat yaitu transporter spesifik. Yang kelima, ikatan protein plasma. Dan yang keenam, metabolisme oleh enzim di BBB. Next. Selanjutnya untuk bentuk sediaan obat, untuk contoh cara penggunaan dan pengaruh pengersediaan terhadap bioavailabilitas. Contoh obatnya itu di sini ada yang nanopartikel, yaitu inhalasi oral levodopa. Untuk penggunaannya sama seperti sediaan inhalasi pada umumnya, di mana yang harus diperhatikan itu jangan masukkan 2 kapsul pada saat yang bersamaan dalam inhalernya. Jadi masukkan 1 kapsul, lalu dosis kedua 1 kapsul. Kemudian di sini ada link video demonstrasinya. Untuk pengaruh bentuk pada bioavail pada 2 penelitian dikatakan untuk sediaan inhalasi levodopa itu 45,20%, sedangkan untuk yang oral itu hanya 5% yang mencapai aliran darah karena first pass effect, kemudian 1% yang melewati sawar darah otak. Kemudian untuk yang tablet ini sebenarnya perlu strategi khusus agar bisa melewati BBB, melihat dari penelitian tadi juga tentang bioavail labelnya untuk obat levodopa oral. Ini untuk contoh obatnya ada donepezil untuk penyakit Alzheimer. Kemudian formulasinya di sini ada solven-kosolven, peningkat permeasi untuk meningkatkan permeabilitas, lalu ada polimer mukoadhesif untuk meningkatkan waktu tinggal pada tempat absorpsi, ada buffering agent dan pengubah pH, kemudian ada bahan pengawet dan antioksidan. Untuk metode manufaktur untuk nanopartikel, ada polimerasi emulsi, polimerasi antarmuka, dan juga penguapan desolvasi dan deposisi pelarut. Kemudian untuk formulasi di tablet itu ada bahan aktif, zat non-aktif, zat pengisi, lubrikan, antiadheran dan glidan, pewarna, kemudian adsorben. Untuk metode manufakturnya, seperti tablet pada umumnya, yaitu granulasi basah dan granulasi kering. Kemudian untuk keunggulan dan kekurangan sediaan blood-brain barrier targeting, konsentrasi obat di otak itu cukup sehingga meningkatkan efektivitas. Kemudian karena obat fokus ke otak, maka efek samping pada organ lain dapat diminimalkan. Lalu obat yang dihantarkan langsung ke SPP sehingga mempercepat proses penyembuhan. Untuk kekurangannya di sini seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa molekul harus kecil dan lipofilik agar bisa menembus BBB. Lalu enzim yang ada di BBB dapat menghancurkan obat sebelum mencapai otak. Lalu obat yang tidak tertarget langsung di otak berpotensi menyebabkan efek samping pada organ lain. Kemudian untuk pertimbangan biofarmaseutika dan aplikasi klinik, nah karena BBB ini merupakan rintangan kritis dalam pengembangan terapi penyakit yang utamanya terletak di otak, maka dibutuhkan pertimbangan dalam beberapa faktor biofarnya. Yang pertama itu dari ukuran, yaitu agar lebih mudah, maka harus dipertimbangkan digunakan ukuran yang nanopartikel. Yang kedua, ada bentuk juga dapat mempengaruhi penyerapan dari obat oleh sel, maka perlu dipertimbangkan melihat dari bentuk yang memiliki keunggulan dalam penghantaran obatnya juga. Lalu ada muatan permukaan, di mana ditemukan bahwa nanopartikel dengan potensi zeta negatif itu lebih disukai daripada yang bermuatan positif, karena memiliki efek toksik yang dapat mengganggu integritas BBB. Lalu ada strategi pemuatan obat, di mana sangat penting untuk menentukan ikatan yang tepat antara obat dan nanokarier. Di mana saat ini 3 strategi termasuk ikatan kovalen, absorpsi non-kovalen, dan penanaman langsung yang dapat digunakan. Kemudian ada ligan, di mana beberapa kelompok penelitian menggabungkan ligan pada nanopartikel polimer, itu meningkatkan efisiensi pengiriman obat otak melalui sistem yang diperantai reseptor. Lalu pada metode terkini untuk mengatasi masalah BBB, di sini ada protein pembawa. Ada beberapa obat yang memiliki afinitas yang diharapkan untuk sistem transport yang dimediasi oleh pembawa BBB karena struktur konformasi obat tersebut
Lebih umumnya obat dimodifikasi dengan bagian yang meningkatkan afinitas obat terhadap salah satu protein pembawa. Kemudian pada perubahan farmakologis untuk meningkatkan transportasi melintasi BBB, kandidat obat molekul kecil dimodifikasi untuk meningkatkan transportasinya melintasi BBB. Nah, paling sering modifikasi kimia ini meningkatkan afinitas obat terhadap transporter yang dimediasi oleh pembawa yang diketahui seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada pemberian intranasal, di mana mukosa hidung yang sangat tervaskularisasi mendukung penyerapan obat yang cepat dan eliminasi metabolisme lintas pertama yang meningkatkan ketersediaan hayati obat secara in vivo. Kemudian untuk aplikasi klinisnya ini dapat dibagi menjadi kondisi akut dan kondisi kronis. Nah, yang pertama untuk kondisi akut ini ada kanker otak yang menyebabkan kerusakan struktural pada BBB akibat pertumbuhan tumor. Contoh obatnya itu ada dexamethasone dan juga temozolomid. Lalu ada kejang di mana aktivitas listrik berlebihan mengganggu BBB. Contoh obatnya lorazepam dan levetiracetam. Kemudian pada kondisi kronis, di mana ini merupakan masalah jangka panjang, ada penyakit Alzheimer dan juga contoh obatnya seperti yang sudah disebutkan tadi ada donepezil dan juga memantin. Kemudian ada penyakit Parkinson, obatnya itu levodopa dan pramipexole. Lalu ada epilepsi, di mana obatnya itu asam valproat dan lamotrigine. Kemudian untuk kesimpulannya, sediaan rektal seperti suppositoria, enema, dan gel menawarkan keunggulan seperti menghindari metabolisme lintas pertama dan cocok untuk pasien yang tidak bisa menerima obat oral, tetapi memiliki keterbatasan seperti volume cairan rektal yang rendah dan variabilitas absorpsi. Sediaan kolon seperti tablet, salut enterik, dan lain-lain dirancang untuk melepaskan obat di usus besar, ideal untuk penyakit inflamasi usus dan kanker kolorektal, namun menghadapi tantangan seperti stabilitas obat dan waktu transit yang bervariasi. Sementara itu, penghantaran obat ke otak melalui BBB memerlukan strategi khusus seperti nanopartikel, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ketiga sistem ini memanfaatkan teknologi formulasi canggih dan pemahaman mendalam tentang anatomi serta fisiologi target untuk meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang biofarmaseutika sediaan kolon, rektal, dan juga BBB. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.